kalau didengar dari idenya adalah kamu bisa nabung sehingga nanti kamu bisa beli rumah. Kemungkinan besar, sebagian besar orang-orang yang ikut iuran ini nggak bisa mengakses karena dia tidak bisa memenuhi persyaratan-persyaratan yang ada. Sebagai orang di dunia finance, hitungan gue, orang yang penghasilannya rendah, tidak berkemampuan, dipaksa nyicil rumah, itu bahaya sekali. Hari ini Politik 442 berbeda. Kedatangan tamu untuk pertama kalinya Ini wanita strong. Wanita strong. Karena dia gini, gue strongin. Saya mau memperkenalkan ini adalah seorang Kita juga bingung memperkenalkannya. Coba. Financial trainer nasional dan stand up comedian internasional kita. Yeay. Ada Teh Wida. Saya diundang ke media aja sampai bingung ini ceritanya mau ngomong yang mana. Ya, Aku punya joke bola by the way. Oh serius kan? Nanti joke bola? Terakhir. Gak apa-apa, buat biar dari awal udah bagus nih. Udah digas. Dari gitu sekarang. Dari sekarang. Tapi kita mau ngomongin keuangan dulu. Nanti aja uang belakangan, uang belakangan. 442-nya duluan. Iya. Waktu hamil anak pertama, Iya. suamiku punya ide ngasih nama anak. Oke. Apa Jadi, Mas? Pemain bola Maradona nih. katanya. Oh, Maradona. Oke. Yang bener aja masa ngasih nama anak Maradona. Kalau nggak setuju. Tapi ini ada ininya, aku bilang dia bilang ada filosofinya apa? Dia bilang gini, suamiku namanya Dondi, Iya. aku Wina. Dia Oh. bilang Maradona itu hasil asmara Dondi Wina. Asmara Dondi Wina Doni. Maradona. Waduh, mantap Mas pula itu. Doni. Enggak banget. Mas Doni. Tapi lo tetap kagak setuju ya? Ya enggak lah, gue veto udah pasti dong. Sayang, ide yang bagus sekali. Asmara Dondi sama Wino udah bagus. Habis gue gak ngerti ngomong bola. Terus dari sini kalian sosok jadi coach bola. Ya udah, gue kasih aja joke yang sekarang lagi pamungkas. Anak lu akhirnya protes atau mensyukuri tidak Jadi namanya dikasih dia nama. Muhammad Maradona. Enggak gitu ya. Kan siapa tahu anaknya protes, kenapa saya nggak dikasih nama Maradona gitu kan? Ya Kalau itu dengar salahin cerita mamanya lo, ya katanya. kan? Jadi kalau di sini biasanya ada coach saya dan coach Bayu, sekarang ada coach Wina. Ya. Tapi ini coachnya ini kalau kita kan agak halunya tim bola ya. Ini coach keuangannya tim bola ya. Tim bola. Kira-kira ya, dia ngurusin keuangannya Ya. gitu kira-kira di situ. Di tim Jadi bola abis kita. ini kalau lo dipanggil untuk tolong bantu financial klub sepak bola kami, lo harus siap tuh. Oke. Yang penting lucu ya nggak? Yang penting lucu. Tapi lucu. Let's confuse everybody. Mari kita bikin semua orang bingung. Jadi sebenarnya dia nggak ngerjain apa gitu. Jadi yang penting laporannya jangan lucu Pak ya. produser tadi briefnya nggak gini. Nggak gini ya, nggak gini ya, nggak gini ya. Jadi kita mau ngomongin kenapa ada Teh Wina di sini karena kita mau ngomongin tapera. Ini yang lagi rame ya kan. Mungkin lo juga yang ngelihat di mana aja, termasuk sekarang nih di Politik 442 kita mau ngomongin tapera, singkatannya. Gue singkatan yang benar apa singkatan yang Yang benar dulu. Ya tabungan perumahan rakyat katanya. Tapi yang Iya. tidak benarnya? Macam-macam itu gue nggak berani juga sih. Ya. Kenapa sih nggak berani? Wah, RUU sekarang penyiaran jadi tuh jadi serba apa takut nggak ya. sih ya? Jadi serba takut ya sekarang Iya, Bayu. iya. Seorang Bayu aja takut. Wah gawat ini. Beranian dia loh sekarang. Oh dia mah berani banget. Banget. Cek aja Iya. YouTube. TikToknya deh kalau nggak. Gue kalem banget kok orangnya. Ya bener aja. Tapera kenapa sih Tapera? Karena rame ya. Karena semua orang akhirnya sepertinya akan terkena gitu potongan untuk Tapera ini. Iya. Dan Teh Wina kita juga mau tahu sebenarnya posisi lu kan protes ya. Protes mengenai Tapera ini. Tapi gue Julid bukan protes. julid bukan protes. Gue julid. Oh, pengen tahu lebih kan? Hmm. Iya betul. Jadi sebenarnya Tapera ini kalau buat gue sih sebenarnya masih banyak pertanyaan banget, intinya itu sih masih banyak pertanyaan banget. Tapi gue suka kontennya Teh Wina kemarin yang bilang bahwa sebenarnya kalau pemerintah ajak patungan, lu dan kantor lu biasanya hayu gitu. Iya. Tapi untuk Tapera ini enggak. Kenapa tuh? Ya, jadi yang sering terjadi sebagai pemilik bisnis UMKM, orang tuh nggak melakukan sesuai peraturan biasanya. Kenyataannya kan gitu. Iya. Nah, di kantor gue kita berusaha untuk mengikuti semua peraturan yang ada, Oke. termasuk untuk memotong BPJS Kesehatan sama BPJS Sostek. Dua-duanya tuh gue merasa manfaatnya jelas. Yang ikut iuran pun, walaupun dia nggak pakai sekarang, nanti akan bisa merasakan manfaatnya. Iya. Setuju. Tapera enggak. Setuju. Tapi Tapera. kalau Tapera lo Tapera tuh enggak. Jadi enggak.
Lo udah perhatikan, udah riset gitu? Nggak riset lah tentu saja. Kita cuma lihat aja dari headline berita Dan gitu langsung- kan caranya. dan Nggak juga. Kita baca headline-nya aja, body beritanya nggak usah, kata dia gitu. Jadi dia baru lihat headline-nya aja udah langsung. Oh, udah paham. Gue udah langsung. Ya. Gue enggak nih. Gue Coach, langsung bisa melihat gitu. Coach. Ini sudah tahun 2024. Siapa sih yang masih baca isi berita? Ya cukup headline. Gue tentu saja punya tim di kantor gue. Itu sindiran ya, jangan dianggap kita Itu cuma jawab baca serius headline. kita. Tetap Tadi dibaca. dianggap serius. Ya kan? Ada tim research di KM Financial di kantor gue yang memang sebelum gue bikin konten di account pribadi gue, tim KM tuh memang bikin ulasannya juga. Iya, Nah, di supaya situ lo tuh yakin kan. ya, supaya gue yakin, kontennya. supaya gue ngomongnya nggak kosong gitu ya. Nah di situ tuh memang tadinya Tapera itu program untuk ASN Oke. bersama potongan lain yang kita nggak tahu ASN tuh potong apa aja gitu. Bahkan ada yang curhat ke gue, aku tuh nggak pernah terima slip gaji, Teh. Jadi nggak tahu potongannya tahu tuh apa juga. aja. Pokoknya tahu yang diterima masuk ke rekeningnya doang gitu. Itu harus Iya. dicek. Itu kita nggak tahu ini dari dan itu kan cuma omongan netizen, kita nggak tahu dia dari departemen mana, kementerian Ya, mana kan ya. kita nggak tahu. Jadi ini baru simpang siur omong-omong aja. Tapi yang jelas si Tapera yang mau diberlakukan itu akan dipotong dari swasta juga. Ya, itu. Iya. Ya. Nah, ketika itu dipotong sama swasta, angkanya mungkin nggak gede-gede amat, 0,5%. Plus 2,5% dari pemberi kerja, berarti gue sebagai pemilik bisnis harus nyediain 2,5%-nya itu. Yang mungkin kalau didengar dari idenya adalah kamu bisa nabung sehingga nanti kamu bisa beli rumah. It's everybody's problem kan. Semua Salah butuh satu rumah, isu ya. yang sangat besar di Indonesia itu adalah generasi muda tuh susah untuk beli rumah. Betul. Nah, tapi ternyata ada syarat untuk bisa mengakses si Tapera Tapera ini. ini, Dan artinya kemungkinan besar sebagian besar orang-orang yang ikut iuran ini nggak bisa mengakses karena dia tidak bisa memenuhi persyaratan-persyaratan yang ada. Syaratnya mana tuh? Ya syaratnya basically lo orang nggak mampu. Iya. Harusnya. Iya, jadi ada penghasilan di bawah sekian. Rumah pertama tuh ada syarat-syaratnya Iya, tuh, iya, Bay. iya. Sehingga orang misalnya gajinya 10 juta, dipotonglah dia 0,5%. Tapi dia nggak akan bisa akses untuk beli rumah buat dirinya sendiri. Karena nggak memenuhi Iya. syarat. Nah itu buat gue nggak nyambung. Kenapa orang harus dipaksa untuk ikut iuran, tapi kalau dia mau beli rumah nggak bisa pakai program itu. Padahal programnya tabungan Ceritanya perumahan tabungan rumah rakyat. rakyat. Nggak Nah, nyambung. Ada yang protes Lo bilang, nyambung nggak? ada yang protes bilang gini, oh Anda tidak sesuai dengan sila kelima dari Pancasila. Oh, keadilan sosial bagi Karena seluruh rakyat Indonesia. Keadilan sosial itu kan untuk seluruh rakyat Indonesia. Ntar dulu. Bukan kita nggak mau orang lain bisa beli rumah, tapi harusnya yang iuran juga bisa akses dong. Iya. Gitu kan? Nah, ternyata bisa diakses dananya nanti kalau kamu umur 58. Berarti bukan untuk rumah dong. Karena sampai umur gue 58 gue di mana jembatan? Iya, Gitu, jadi nanti umur 58 keluar. Nah, terus gua ngecek dong, Bisa tanya. sih, Ini Min. tentu saja Anabel ya, analisis gembel Oh, ya. Anabel. Tidak berdasarkan riset, nggak Oh, pakai survei, nggak punya data, cuma nanya aja di media sosial. Dan jawaban orang-orang adalah ada nih bapakku pensiun dari ASN dapatnya 6 juta. Jadi Jadi apa? udah sebaik itu pun nggak bisa jadi apa-apa Setelah juga. 20-30 tahun kerja, keluarnya 6 juta di 2024. Itu pun nggak cair, belum cair. Sorry, salah. Bukan nggak cair. Belum cair. Belum cair. Belum cair. Kapan Katanya- cair nggak tahu. Iya, itu yang katanya ada masalah berapa ratus miliar yang belum cair. Ada isu itu. baru lagi yang udah Iya. meninggal, juga Belum nggak tahu juga. gimana cara aksesnya, ahli warisnya. Iya, iya. Nah, nggak bisa dong. Ini tuh kan kalau kita mau mengambil dana publik harus jelas, tercatat, transparan, kegunaannya buat apa, manfaatnya buat saya apa. Kalau mau mempromosikan sesuatu kan kita mesti bisa tahu manfaatnya buat apa Iya, dong. iya, iya. BPJS Kesehatan semua gue suruh ikutan. Iya. Jelas manfaatnya apa. Walaupun gue kalau sakit pakai asuransi dari kantor, tapi gue tahu kalau gue mau pakai BPJS Kesehatan ini it's there, siap gue Available. pakai dan Iya. orang lain bisa pakai gitu. Iya. BPJS Sostek berguna juga karena nanti dia akan angkanya nggak akan gede-gede amat, tapi Iya. ada waktu pensiun tuh ada sesuatu dan bisa dipakai sama banyak orang. Iya. Yang ini tuh apa manfaatnya? Isu utamanya adalah si yang iuran nggak bisa pakai untuk fungsi utama dia pembangunan rumah dirinya sendiri. Nggak Iya. perlu orang finance untuk menghitung. Nggak Tadi sebenarnya perlu. kita tunjukin Betul. ini juga ada pernyataan dari Said Iqbal Iya. yang sudah melakukan hitung-hitungan yang Yuk, untuk kita Anda lihat nih ya. gitu ya. Gua Karena ini bacain kan deh. mungkin mewakili buruh ya. Ya. Nih, Nih, Said dari- Iqbal, Presiden Partai Buruh dan Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia. Dia juga bilang nih, ini hitung-hitungan yang simpel sebetulnya ya, dengan rata-rata upah 3,5 juta rupiah, rata-rata upah untuk di Indonesia. Kalau dipotong 3% berarti 105.000 setahun sekali, dikali 12, 1,26 juta. Nah, kalau 10 tahun, 1,26 ini kali 10 tahun ya 12,6 juta. Nah, kalau dikumpulinya 20 tahun, kita kali
20 itu 25,2 juta. Mana ada rumah, kata Bang Said Iqbal nih, harganya 12,6 juta sampai 25,2 juta. Ini juga pertanyaan sih. Iya, ini juga berarti burunya nggak naik-naik gaji. Program apa yang bisa? Jadi pertanyaan berikutnya adalah program apa? Program perumahan seperti apa yang bisa terlaksana lewat program paling enggak mengambil sekarang kita dana nggak publik tahu tuh seperti ini. programnya nggak ada lah Iya, gitu. iya, Kalau iya. sekarang ya. Jadi kalau ada yang Kan aku udah nggak pernah kok, aku pengen tahu ceritanya gimana gitu. Ya, kayaknya kalau untuk Tapi program belum ini ada yang nggak mungkin bilang sih. dan bertestimoni. Tapi bisa dia kan gua berhasil. taruh DP gini. 0% nggak ada. Itu udah Ya maksudnya isu itu- politik. Perlu yang aku lain. bahas itu? Nggak. Jangan. Cepet banget yang bener. Jangan. Cepet banget yang bener. Maksudnya itu kan sempat ada Ah. program-program rumah murah belum ada yang berjalan. Itu maksud saya. 0% itu sebenarnya dari pemerintah pusat ada programnya. Iya. Iya. Untuk gaji. Tolong dikoreksi ya. Boleh tolong segera di riset Kak. Nah, nanti dikoreksi. Seingat gue di bawah 7 juta. Kalau Bisa. gaji di bawah 7 juta atau di bawah 4 juta untuk landed house. 7 juta tuh kalau rusunami, kalau di bawah gaji di bawah 3 juta atau di bawah 4 juta itu untuk landed house. Itu ada program dari pemerintah pusat yang DP-nya 0%. Bahkan itu aja terdengar lebih realistis. Itu pun udah ada. Ya, Oh, itu oke. aja udah ada gitu. Oke. Dan bisa Ini dilaksanakan. Tapi kan berarti Ada. jelas itu pakai KPR lewat bank BUMN. Ini Clear. emang Tapera mungkin kalau anggapnya gini patungan ya. Kalau diibaratkan bola nih, itu sebenarnya di Jerman di Bundesliga itu mereka punya aturan 50+1. Iya. Aturan 50+1 itu berarti apa? Tim bola itu harus dimiliki oleh tim bola tersebut plus fansnya. dan harus mencapai 50+1%. Artinya majority. owner klub Ya, sepak fansnya. bola di Adalah Jerman. fansnya. Iya, itu adalah fansnya. Jadi owner ya kalau di Indonesia, di Inggris, owner benar-benar punya pegang kendali. Kalau ini fans klub itu tuh yang punya kendali. Suara Tapi kalau itu Iya. disamain sama Tapera berarti orang lain beli rumah gue pemiliknya. harusnya memiliki. Jadi gue memiliki rumah orang lain. Iya, boleh masuk aja silakan tanya. Enggak Nggak masuk gitu. akal. Yang mana yang duit saya nih? Yang mana rumah yang duit saya nih? Gitu ya. Itu kan nggak gitu kan. Jadi sesuatu yang personal banget terus mau dibawain pakai konsep gotong royong kok nggak nyambung ya. Iya. Di situ nggak nyambung Buat ya. gue terutama ada lagi nih beli rumah itu biasanya jangka pendek tim baik. Jadi 3 tahun ngumpulinnya atau 5 tahun tuh udah Buat DP lah buat paling DP-nya nggak, dulu ya. abis itu Oh, KPR. Itu kan oke. kemungkinan besar orang tuh kebanyakan akan seperti itu. Mm-mm. Nah, ini ceritanya kita udah iuran terus nggak bisa diakses tapi bisa dipakainya nanti umur 58. Iya. Nggak nyambung loh, kan katanya untuk rumah. Berarti nggak untuk rumah. Yang Sementara kebijakannya tuh dananya nggak bisa dikeluarin. Kalau kamu nggak masuk sebagai orang yang tidak berkemampuan cukup, kamu nggak memenuhi syarat Nggak tidak boleh mampu, diambil tuh kan. kamu nggak boleh ambil uangnya. Jadi ini tuh duitnya nggak boleh diambil juga. nggak nanti umur 58. Kalau jadi misalnya ini ada persyaratan, terus ternyata lu di atas itu persyaratannya, Oh, lu iya, dianggap iya, mampu, iya. ya udah lu KPR aja gitu kan maksudnya kan. Iya. Ya udah kalau itu duitnya gua ambil dong, Tapi Tapera nggak catat boleh. terus gitu ya. disimpan nanti umur 58. Kerenan di itu tuh Korea Utara udah dibangunin. Gak tahu siapa yang mesennya apa tuh kan dia langsung Itu kita resmiin perlu tuh. investigasi lagi sih nanti cara bayarnya pakai apa. Cara-caranya gimana ya? Tahu siapa yang bayar Lo juga kita aja, nggak tahu tuh. lo berdua ya yang investigasi, gue nggak mau. Gue nunggu di Korsel Iya ya. langsung bikin loh, langsung dia bikin ya. Gua belanja nunggu, skincare iya. di Myeongdong. Udah gitu peresmiannya pakai lagu My Iya, Friendly itu Father ya. lagi. Waduh. Isu besarnya kan tetap orang tuh butuh perumahan. Pasti, Orang pasti. tuh Iya. nggak mampu untuk membeli rumah yang diidam-idamkan. Itu isu besar yang kita semua harus sadar kalau ini isu besar dan ada backlog gede-gedean soal pembangunan rumah yang bisa diakses sama orang banyak gitu. Iya. Ini yang menurut aku lebih penting untuk dibahas dibandingkan ini Iya. ada duit mesti dikumpulin terus Iya. dipakainya nggak untuk orang beli rumah. Tapi misalnya gini ya, nih, hear me out dulu nih, hear me out nih. Hmm. Harus ada devil's advocate-nya nih. Iya. Misalkan gini, Sebagai ini lo mau bayangin Oke, niat sebentar aku pemerintah. julid dulu. sebentar, kata dia, kalau gue dengerin gini harus dengan posisi. Jadi gimana? Jadi misalnya gini, gue anggap Tapera ini apapun namanya gitu ya. Ini adalah upaya pemerintah untuk mencoba menggalang dana membantu mereka yang membutuhkan khususnya rumah. Anggaplah itu pajak gitu. Sama kayak kita kalau bayar pajak, kita nggak tahu tuh duit pajak kita tuh jadi jalan kah, jadi pohon atau whatever Iya. lah itu kan. Apakah masuk ke BUMN kah, kita nggak pernah tahu gitu. Tapi udah menjadi kewajiban kita dan kita percayakan dana sekian untuk melanjutkan pembangunan. Dan saya juga nggak tahu pajak siapa yang sedang saya nikmati. Ini jalanan dibangun atas duitnya siapa, mungkin ada pengamanan dibangun atas duit siapa dan lain-lain. Jadi misalkan nih
saya ngambilnya tapera ini adalah bentuk patungan mereka yang mampu dan ternyata masuk juga yang tidak mampu di sini untuk memberikan pada mereka yang paling membutuhkan. Jadi saya sebagai orang yang tidak akan menerima tapera, sebagai orang yang sudah punya KPR sendiri, ya udah saya relakan karena secara gambaran besar negara ini akan lebih baik pada saat orang-orang yang tidak punya rumah itu akhirnya diberi rumah. Ekonomi Keadilan mereka sosial membaik, bagi seluruh keadilan rakyat sosial bagi seluruh Indonesia. Mereka punya tempat yang lebih higienis, yang membuat anak-anak mereka lebih sehat, pendidikannya bisa lebih baik. Jadi bisakah kalau misalkan saya anggap kayak pajak aja gitu, saya membantu dari sisi ini tanpa saya sendiri akan pernah melihat hasilnya dan nggak tahu duit saya itu kemana. Kalau mau kayak gitu, kenapa harus dipaksain? Kan niatnya mau nolong. Karena orang Indonesia kalau nggak dipaksain nggak mau gerak katanya gitu. Kan niatnya mau nolong. Kalau mau nolong, ya udah berarti harus seikhlasku dong. Kalau harus seikhlasku karena ini urusan tolong menolong, berarti nggak bisa dipaksa. Nah justru Kenapa yang berantem aja? Aku pengen ngajak berantem aja. Tapi justru menurut gue gitu. Berarti apa? Kalau gue mau nolong, jangankan 3%, gue bahkan mau ngasih lebih. Harusnya gitu dong. Bisa jadi. Nah di sini yang menurut gue jadi masalah. Kenapa diratain semua orang? Padahal ada yang bisa memberi lebih, sementara 3% kalau diambil dari orang yang pendapatannya kecil, itu berasa banget. Ya, Orang yang punya duitnya, pendapatannya gede, lu ambil 10% juga dia makannya tetap ke restoran, gak ada masalah dia makan gitu. Jadi satu isu lain adalah si pemberi kerja kan akan harus motong 2,5%. Jadi diskusi antara para pemberi kerja jadi gini, gue berencana mau naikin gaji karyawan gue nih, tapi karena udah mau ada potongan ya udah deh. Nggak sanggup Yang juga gue mau naikin itu jadi dipotong. Jadi akhirnya karyawannya jadi kayak nggak naik gaji karena ya ketika dinaikin dipotong satu iuran yang buat mereka manfaatnya buat gue apa? Kan logis banget ya. Lo kalau harus bayar sesuatu, lo dapat apa? Kan gitu sebenarnya. Jadi mau itu pajak, ekspektasi kita adalah lo ngasih apa buat gue gitu kan. Tapi justru maksud gue, ngajak berantem terus. Justru maksud gue, lo harus ada posisi seperti ini harus ada. Justru maksud gue itu, which is fine, karena itu adalah sebuah opini. Tapi kenyataannya adalah manusia Indonesia aja, yang luar biasa ini akan bertanya, buat gue apa gitu. Tapi justru itu jadinya adalah, jangan gue memperlakukan ini seperti sebuah investment. Jadi harus ada return-nya gitu. Return investment-nya ini adalah bagian gua untuk membantu sebagian dari mereka yang juga membutuhkan. Lagi-lagi menurut gua kalau itu tujuannya, tapera itu namanya kurang tepat gitu. Karena kalau ada tabungan, ya tabungan gue dong. Mana hasil tabungan judulnya gue? tabungan, makanya Ya kan itu dia, exactly. Jadi menurut gua ada beberapa kesalahan gitu. Ini lagi-lagi pribadi. Wah nanti jadi bazis dong. Bisa jadi. Iya, jadi zakat sedekah dong. Tapi kalau misalkan disebut tabungan kayak gitu, dari nama aja menurut gua udah kayaknya langsung memberikan kesan bahwa kita sedang menabung dan nanti kita akan menerima hasil tabungan tersebut, which is menurut gua nggak salah, namanya orang nabung kan harus minimal bisa gua ambil. Namanya tabungan, ya dong. Minimal bisa gue ambil deh, kalaupun gak ada hasil tabungan sekarang apa sih hasilnya yang ada kemakan sama admin kan jadinya. Minimal bisa gue ambil, itu udah salah. Kedua, menurut gue gak jelas masalahnya. Udah dikeluarin tidak dengan penjelasan yang memadai. Ini duitnya nanti penyalurnya gimana, kenapa harus sekian persen, nanti akan jadi apa yang masyarakat bisa lihat dari hasil tapera ini. Menurut gue itu gak jelas dan pemerintah enggak tampaknya mau menjelaskan secara gamblang juga gitu. Kayak semua orang dibikin bingung atau memang sengaja bikin. Iya nggak sih? Apa gua doang yang bingung apa gimana? Nggak tahu kita. Tewin, lu kan lebih ngerti finansial. Lu kan kamu yang reporternya di sini, jadi kamu yang harus menjelaskan pada aku. Jangan dong. Tapi menurut gue sih ya, ini salah satu, tapi ini menurut saya, bahkan pribadi, menurut gue pribadi, ada beberapa nih kebijakan pemerintah yang agak kurang jelas sampai pertanyaan-pertanyaan dari kita semua sebagai rakyat Indonesia sama kayak Timi, kayak Wina kali ini kenapa, untuk apa, itu nggak ada yang menjelaskan. Begitu kita, bahkan kalau mau di Politik 442 mau hadir ngejelasin juga, monggo silahkan, biar banyak publik yang mengetahui. Begitu kita tanya, banyak mungkin media konvensional juga yang pengen bertanya, kok pada hilang, justru nggak dijelaskan dengan rinci. Jadi kayak kurang siap mungkin ya saya aku pernah nonton, aku nggak usah kita sebut orangnya, tapi aku pernah nonton. Ada satu area yang udah dipatok nih ceritanya, terus si warganya di situ komplain, kenapa area gue dipatok untuk pembangunan pemerintah. Ini ada di sebuah dokumenter gue nonton. Nah, terus udah gitu ditanyalah kepada bapak pejabat ini, Pak, itu ada orang-orang di sebelah sana yang tanahnya dipatok. Mereka bertanya, hak gue mana? Kenapa tanah gue tiba-tiba dipatok? Nggak ada penjelasan satupun dari orang dari proyek perintah itu yang benerin ini. Tahu jawabannya bapak ini apa? Kami sudah bikin coding mam program. Hah, gimana?
Susah amat tuh bahasa. Apa itu? Apa itu? Kami sudah bikin coding mom program. Jadi kayak ada orang tanahnya dipatok, hidupnya lagi susah, dia bingung. Terus ketika si jurnalisnya bertanya kepada si bapak pejabat ini, jawabannya adalah kami sudah bikin coding mom program. Program ini sangat menarik, banyak yang ikut serta sehingga ini sukses. Jadi sekarang ada masalah besar di dalam kepemilikan perumahan buat orang banyak di Indonesia. Solusinya adalah ayo kita iuran. Iurannya nanti kamu nggak akan bisa pakai untuk beli rumah. Ya, kan jadi Tapi nanti repot. dananya bisa dipakai untuk investasi di obligasi negara. Coding mom program. Coding mom program. Karena itu bagus, coding mom program itu bagus. Tapi apa Nulisnya aja gua hubungannya? bingung. Nah itu. Apa hubungannya gitu? Jadi akhirnya kan si Tapera ini membuat kita semuanya apa hubungannya sama Iya. masalah orang nggak bisa beli rumah, orang nggak bisa dipakai gitu. Jadi ide Dan- kalau gue sih idenya gue setuju bahwa idenya adalah membantu kita untuk memiliki rumah. Terlepas dari caranya nih, ya pasti ide itu bagus lah. Gitu. Iya. Seperti yang Kalau tadi idenya, butuh ini memang. gue satu-satu sedikit ya, kan mencoba mengerti nih, kita sama-sama mumpung ada Wina juga yang pemikirannya langsung finance gitu, keuangan ketika ini potongan gitu, kayak tadi dia langsung kontra, gimana enggak gitu, karena kan kalau lo bilang tadi tim, kalau BPJS, Wina juga bilang kalau BPJS kitanya yang nyumbang tuh rela, nggak gue pakai dulu, toh gue masih sehat, Tapi begitu available. gue sakit, Pakai, Tapi bisa available. pakai. bisa. Iya. Kalau Tapera ini gue relain kayak teori lo, niat baik pemerintah seperti itu, tapi kalau gue butuh, gue bisa ambil. Karena Nggak apa-apa tabungan. juga, toh tabungan gue misalnya kayak gitu. Tapi itu nggak jelas jadinya. Dan nggak bisa diambil. Nanti ngambilnya, orang gue udah punya rumah. Kan jadi susah orang. Itu nggak berkeadilan menurut gue justru. Kalau ada yang Makanya komen. harus nyambung sama problemnya apa sih? Gitu. Jadi jangan sampai ini solusinya sama problemnya tuh nggak nyambung. Yang isu Iya. yang terbesar Oh. menurut gue itu. Itu. Nanti coding mom program apa Iya. Loh, apa hubungannya? kita sudah mulai ahli. Iya. Itu masalahnya apa, penyelesaiannya nggak jauh. Sudah mulai ahli kita itu. Penyelundupan. Masalahnya apa? Solusinya? Solusinya adalah ya halangin aja semua produk yang dibawa oleh orang yang nggak pernah nyelundupin apa-apa ke Indonesia. Jadi Kan ini kayak yang gitu. menurut gue mesti dibahas. Sebenarnya orang tuh nggak bisa beli rumah karena apa? Iya. Ya dari Apa sisi perlu finance. masalah ini kita bawa ke MK? Salah gue ya? Enggak dong. Apa gue ngumpet dulu ya? Ya bisa. Tapi benar, masalahnya adalah itu. Ya, Tadi jadi itu harus ada gap yang penyelesaiannya. besar sekali antara ini harga rumahnya sama kemampuan beli Ya, kan. ya. Jadi solusi gampangnya apa? Ini bukan ini bikin basic. program coding mom kan? Iya. Solusinya adalah ini mesti gapnya tuh mesti dikecilin. Ya. Berarti si harga rumahnya harus turun, si kemampuan belinya harus naik. Baik. Gitu kan? Nah, isu soal si Tapera ini ceritanya untuk orang-orang yang tidak berkemampuan. Orang yang tidak berkemampuan disuruh nyicil loh programnya. Sebagai orang di dunia finance, hitungan gua orang yang penghasilannya rendah, tidak berkemampuan, dipaksa nyicil rumah, itu bahaya sekali. Kenapa? Susah, dia nyicilnya pakai apa? Orang dia hidup aja udah berat. Jadi kebutuhan hidupnya aja sudah melebihi pendapatan yang dia dapat gitu. Iya, maksudnya. berarti kan mereka Apalagi harus membutuhkan disisihin. perumahan. Apakah dia ngontrak dengan harga subsidi? Tapi untuk dia mencicil itu kayak membuka satu pintu dalam masalah baru lagi. Kayak inget nggak 2008 tuh ada subprime mortgage crisis dari Amerika. Belum Itu kan lahir gue. pada ya. Jadi gini, Bay. Sombong. Dia suka gitu emang. Jadi gini kan, Bay. Dan itu terjadi gara-gara orang-orang yang sebenarnya nggak cukup kredit limitnya dipaksa untuk minjem. Itu kan kayak menyebabkan masalah baru di dalam dunia finance kan gitu. Iya. Jadi ini bisa aja menimbulkan masalah baru kalau memang dipaksakan. gitu. Dipaksaan ngutang itu buat gue takut sih gue. Karena prinsipnya buat gue adalah orang kalau meminjam harus tahu cara bayar. Ya. Jadi orang yang tidak tahu cara bayar, hidupnya lagi susah, penghasilannya sangat rendah, diajak ngutang. Dan itu nggak free loh. Bayar ada bunganya. Iya. Kok Oke. agak seram ya gitu. Nah, berarti kan harusnya kalau mau kayak gitu analisisnya harus lengkap kayak ini untuk public policy dan gue bukan orang public policy ya. Berarti kan harus ngomongin kenapa harga rumah tinggi banget. Apa issues yang ada di developer sama pemerintah soal harga rumah ini. Sampai segitunya Interest harganya. tuh kayak apa? Kalau bunga taperannya 5%, di bank biasa juga ada yang 5%. Iya, ngapain gitu kan. Ya kan, cuman isunya adalah orang-orang ini mungkin nggak bankable karena dia tidak bisa memenuhi Iya, syarat iya, bank. iya, Oke, masih kita lihat lagi. Tapi berarti kan harus diperiksa kemampuan orang tuh kenapa sampai nggak bisa karena bunganya tinggi. Bisa nggak bunganya dapat subsidi? Hal-hal kayak gitu yang harusnya jadi diskusi. Bukan, ayo kita iuranin aja biar Iya. nanti terbentuk sebuah fund untuk bisa kita pinjamkan. Tapi orang-orang ini nggak bisa pakai, nggak apa-apa lah biarin bukan urusan kita.
That doesn't make sense. Iya, iya. Nah, dan Win. nggak adil juga kalau Iya. yang di sini tidak dilibatkan pada saat. Nah, Sementara Win. orang-orang ini tetap nggak bisa beli rumah loh. Iya, Jadi Iya. jangankan yang hidupnya susah, dianggap tidak mampu, mau dikasih tapera, orang yang mau iurannya aja, yang dianggap mereka kan golongan menengah nih, ini pun nggak mampu beli rumah gitu loh. Iya. Iya. Jadi di saat dia harus bayar tapera, di saat yang sama dia juga sebenarnya Dianya nggak bisa sendiri mampu nggak bisa beli beli rumah, rumah. tapi nggak bisa terima Tapi nggak bisa taperanya terima juga. tapera juga. Ini jadi sebuah isu lagi kalau menurut gue. Iya. Betul, dan itu Nah, angka besar. Kalau Tapi kalau 2008 di belanja skincare mampu orang-orang. Oh, nah, beli sepeda mahal. Liburan dan Ini- konser juga bisa. Sepatu running Iya. yang baru. Sepatu kamu apa? running. Langsung Nonton Coldplay. ngerti ya. Tapi isu ya, maksudnya. Tapi benar tuh. isu gede-gede ini yang menurut aku kalau dari sisi finance lebih Iya. urgent karena wah lo akan dipotong untuk bantu orang lain tapi lo nya sendiri nggak bakal bisa beli rumah. Gila kan kalau kayak gitu? Ya, Iya. Julid langsung keluar lagi. jadi paham kan, maksudnya Jadi kenapa paham. orang tuh Kenapa agak kemudian emosi. orang banyak mempertanyakan dari sisi ilmunya sama dari sisi prakteknya. Simpelnya aja susah gitu kita untuk masuk akal. 2008 ada krisis, orang yang disuruh nyicil nggak bisa dan kemudian jadi krisis ekonomi lah gitu. Itu harusnya jadi contoh kan. Dan kemudian gue mau nanya sama lu, Win. Dan itu Dengan- KPR yang disertifikat ini lagi di sekuritisasi. Oh. Dan Di kalau Amerika ini itu. koreksi Itu gue ya, KPR yang gagal bayar. dan itu akibat kebijakan yang salah juga. Pada saat screeningnya itu sangat Iya. dipermudah sekali sehingga orang-orang yang sebenarnya mereka udah tahu tidak akan Dikasih mampu. bunga lebih tinggi. akhirnya diberi- ya udah apa, tinggal diberi nunggu pinjaman waktunya terus. aja dia macet Iya. gitu kan. Nah, tapi ada nggak kebijakan dari sebuah negara gitu ya, pemerintahan sebuah negara yang mengatasi persoalan yang mirip-mirip dengan di Indonesia mengenai sulit mendapatkan perumahan ini? Ada nggak, Win? So far dari segala lo ngebaca, lo selama Gue ini jadi nungguin trainer. narasumber satunya sih mana? Uni Emirat Arab. Di Uni Emirat Arab semua orang rata-rata punya rumah ya. Kebetulan negara kaya memang. Makanya agak mudah di sana. Dia ya. mah lahannya luas, Ada padang pasir bisa program jadi. perumahan rakyat yang udah berjalan di kita itu adalah ketika pemerintah provinsi bikin rusun dan disewakan di harga yang sangat murah. Ya. Kalau mau nomor satu, jadi gini, tentu saja Ini pengennya punya pernah rumah. udah dilakukan Udah ini ya? dikerjakan, udah lama programnya udah jalan juga. Tentu saja itu nggak sempurna, tapi yang tadi prinsip dasarnya buat gue secara finansial orang yang tidak mampu disuruh nyicil tuh bahaya buat dia juga kan. Ya udah kalau gitu ngontrak aja, tapi ngontraknya angka yang dia kira-kira reasonable akan mampu. Bahkan di bawah standarnya mungkin gitu ya. Sehingga kalau dia ngontrak di rusun lain itu lebih mahal, tapi kalau ngontrak di rusun yang disiapkan pemerintah itu bisa lebih murah buat dia gitu. Itu kan memudahkan rakyat. Jadi nomor satu, oke, kalau untuk belinya belum, yang penting dia punya tempat tinggal Ya, yang punya layak tempat dulu nih saat ini. Tapi dijaga, jangan orang yang tidak memenuhi syarat bisa masuk ke situ. Ya itu biasa lah. Kalau PR-nya. ada loophole pasti kita sebagai orang Indonesia akan berusaha tebas gitu kan. Iya. Bilang gitu ya. Ntar ada yang nerima, udah ada juga kebiasaan. Atau disewain lagi ke orang itu lain. dia maksud gua. Pas dicek ternyata bukan si penerimanya yang menghuni. Ternyata dia sewain ke orang lain. Karena dia tinggal bayar 280.000. Disewain gopek. Ayo Ya mendingan dong, gua something sewain about kata dia. Mending Jadi gua kan sewain. program kayak gitu kan Makanya, bagus itu harus kan dijaga. gitu. Terus Iya. ada lagi program supaya bisnisnya bisa berkembang. Kita ada kredit untuk usaha rakyat Iya, gitu. Lu tahu apa yang dilakukan sih? Ingin nggak masuk Yang dibantu ke ini, dia pakai untuk beli rumah. aduh. Yang tidak produktif Yang berarti kan. Kan tidak harusnya menghasilkan. usaha rakyat. Kalau usaha rakyat kan membuat dia berpenghasilan. Abis itu nanti dia jadi mampu untuk Tapi nyicil kan- rumah. Maksud gua kan gitu. Tapi nggak harusnya. bener teh. Itu nggak bener itu. Enggak, lu nggak bener. Kan saya bilang saya udah 10 tahun berusaha punya rumah. Nah sekarang saya jadi punya katanya gitu gara-gara Gara-gara kredit usaha rakyat. Yang harusnya bukan untuk rumah. Kan ini saya udah usaha lama Dia punya dapet- rumah katanya. Dia dapatnya gitu. di kata usaha. Kan gua Kan gua berusaha. Gua usaha punya rumah. Satu lagi tadi kebanyakan Nggak orang jelas. itu gagal screening di bank untuk Ya. KPR karena dia nggak punya uang buat DP. Ya. Nah makanya ada program si 0% kan Ya. dari pemerintah pusat. Nah itu menurut gue yang 0 rupiah maksudnya. 0 rupiah sorry. Hmm. Bukan ya gitu deh. Jadi ini menurut gue juga penting karena jadinya dia bisa
beli rumah saat itu juga tanpa harus dia ngumpulin lagi uang 5 tahun ke depan yang selama ini memang susah untuk dia ngumpulin. Iya, buat si DP. Dengan tetap buat gue isu berikutnya adalah lu mampu bayar cicilannya apa Iya, enggak tetap aja ada yang berjalan tuh. Karena ya. kalau selama ini dia untuk nabung aja susah, tahu-tahu sekarang dia nyicil, kan bikin kita deg-degan ya. Iya. Selama ini lu nabung aja nggak bisa, tahu-tahu Dia duitnya menyisihkan nyicilnya pakai apa? pendapatan Iya, iya. dia untuk cicilan itu nggak membalik telapak tangan tuh. Ya, sulit. Cara orang untuk menyisihkan uang kan. Ya logikanya selama ini kalau Jadi harus ada stagesnya kalau menurut gue. Orang Maksud tuh gua gini kan. ngontrak dulu, abis itu punya kemampuan ngumpulin DP dulu, baru di akhirnya DP gimana dapat KPR yang bunganya bisa lebih rendah buat dia, jadi nggak memberatkan dia, dan kalau bisa dalam satu keluarga penghasil nafkahnya tuh nggak satu orang, Nggak ada satu 2 atau 3 orang supaya ya tinggal di rumah rame-rame tuh mengupayakannya bareng-bareng Ya. gitu. Menarik tuh. Emang Karena nggak kan tiba-tiba. orang punya uang nih, menyisihkan untuk cicilan bisa belum tentu tuh berantakan juga. Kita kan bicara orang nggak punya penghasilan yang cukup untuk nyicil, itu lain soal. Ini orang punya nih uangnya, tapi dia disiplin untuk kemudian membagi keuangannya. Oh, yang ini untuk cicilan, yang ini itu aja belum Iya. tentu. kita Isu yang bisa. beda lagi. Itu Jadi beda. punya rumah ini isu yang besar yang akan terus jadi masalah karena kita jumlah penduduknya banyak. Jadi demandnya akan tinggi terus kan. Iya, Heran ya. pasti, Demandnya akan pasti. tinggi Sementara terus. harga rumah dan tanah itu juga akan naik Naik terus. terus. Iya, gua Jadi kan heran makanya. kemungkinan orang mampu Banyak- beli rumahnya tuh Makin kecil. makin kecil. Gua heran banyak orang pengen jadi presiden di Indonesia. Susah Pusing loh. gua. Susah. Pusing. Tenang, nanti gue ajak lo coding for months. Oke. Kuning program. Kalau punya program itu banyak tadi. Jangan gitu dong, Win. Itu program bagus banget guys. It's just a joke. Karena buat gue kenapa program itu harus dijadikan jawaban untuk sebuah isu yang gak nyambung. Gue Yaudah, kesel banget denger jawaban. Kita lihat dulu ya komentar yang tadi sudah Iya. mengirimkan. Ini ada kita beberapa belum bilang. pertanyaan. Apa tuh? Kita kan sempat bilang bahwa hari ini kan mau ada Likwina Hananto sama Ferry kan. Oh iya, Ferry Rawa. Ferry membatalkan, mohon maaf ya, buat yang nanti kemudian menyaksikan. Anaknya sakit, kita langsung bilang aja, jadi jelas. Tapi Ferry sama Wina, jadi ini bukan yang pertama dan terakhir buat lo, Win. Takut gue. Jangan. Gue aja takut denger dia ngomong. Gak usah denger kontennya, cara ngomongnya gue udah takut. Kenapa sih? Kenapa jadi takut? Gue baca ini. Pasti diulang lagi. Coba. Oke, silakan. B Michelle 14 atau 14. Kalau Iya. udah punya rumah gimana? Masa harus bayar lagi? Iya, ini iya. pertanyaan Ya, harus. banyak orang. Wajib kan? Michelle ya. Ini yang membuat ini gimana sih? Yang sekarang di ASN aja Michelle dan juga para penonton Politik 442 itu jadi muncul nih satu persatu. Kita udah bayar, kita nggak tahu tuh nasibnya. Ada yang bapak saya udah pensiun, ada potongan taperanya, nggak bisa diambil. Please jawab hal-hal semacam itu dulu, bapak-bapak di pemerintah. Harus jelas banget sih. Karena isunya kan jadi trust ya bagi saya nih. Trust dari kebijakan pemerintah itu kalau banyak kebijakan nggak jelas, orang jadi trust isunya nih jadi tinggi. Dan kemudian nggak ada penjelasan yang rapih, yang jernih mengenai hal ini. Nanti kalau tapera dengan niatan bagus, nggak dijelaskan dengan baik, jadi begini sayang. Kemarin tuh sebetulnya. Ibu anggota DPR Rieke Diah Pitaloka udah bikin ini ya penyampaian pendapat di DPR. Dia sebagai anggota DPR dia udah ngomong meminta untuk tapera ini ditolak dan lain sebagainya. Akhirnya ditunda. Tapi kan berarti ditunda itu nantinya akan Muncul jadi lagi. isu lagi gitu. Muncul lagi. Ya kayak utang kan jadinya. Jadinya DPR yang utang sama kita jadinya. 2027. Koreksi gue ya, kita sama-sama sebagai warga negara. Kita juga nih, teman-teman yang nonton Politik 442. Waktu tapera itu sudah disahkan menjadi sebuah Undang-undang. undang-undang. Tahun 2016 undang-undangnya. 2016. Bahkan udah diterapkan untuk teman-teman ASN, aparatur sipil negara, pegawai negeri. Berarti DPR terlibat nih sebetulnya di dalam keputusan ini. Nah, kita juga butuh penjelasan tuh dari komisi-komisi yang bersangkutan, tapera tuh dulunya seperti apa, untuk apa, dan kenapa sekarang seperti diperluas untuk swasta. Ya Dan kan? contoh kasus apa yang berhasil? Ya, To be fair boleh ya. juga sih. Contoh kasus apa sih yang berhasil Iya. beli rumah harga 20 juta? Dan mungkin ya itu tadi pertanyaan kita kasus mungkin di ada negara lain yang pernah melaksanakan serupa yang bisa membuat kita ternyata iya kok. Bahwa bisa itu tuh kok. bukan tugas kita kan komentar, Ya, julid. bukan, itu Tugasnya dia. tugasnya DPR. Ini kita lagi minta. Sabar Bu. Aku Lagi sudah minta. vote, aku udah bayar pajak, tugas aku Iya. adalah julid. Jadi kalau Anda nggak bisa kasih solusi, bukan tugas gue yang kasih solusi. Iya. Masalahnya Iya. solusi. Abis ini akan jadi masalah, materi
komedi. Jadi materi ujung-ujungnya. Wina Tapi kan ini dari emang- materi jadi duit juga. Ini cara gua sama Tini untuk julid gitu. Oh, oke. Oh ya. Iya nggak? Oh ya, beda kalau jurnalis senior gitu cara julidnya. Oke, aku silakan Kak, silakan. Senior Silakan, kesana, Kak. silakan. Jangan, Sini masih muda. Gua ngajak kalian semua ini. Kita baca lagi. Oke. Kalau Iya, baca sudah lagi, gua lupa. ini dari Sanusi VTR. Wah. Kalau sudah ada program KPR subsidi yang selama ini berjalan, apa urgensinya Tapera? Dan Ya. apa bedanya subsidi KPR yang sekarang berjalan dengan Tapera? Ini dua pertanyaan yang persis sama. Tapi Ya kan? iya. Ya, apa bedanya subsidi KPR yang sekarang berjalan dengan Tapera? Apa urgensinya kalau sudah ada KPR subsidi? Terus akhirnya manusia tuh berspekulasi kan. Iya. Sebenarnya uang itu dikumpulin buat apa? Nah. Jadi gitu ya. Gue nggak mau masuk ke situ, gue bilang gitu. Gue mau mempertanyakan Iya. aja kenapa ini dipotong gitu. Itu larinya ke arah politik tuh kalau udah mulai pembahasan. Kalau udah itu kayak jadi gitu tuh orang politik. bertanya-tanyanya Tapi kayak Iya, gitu. Wajar karena kan kita semua tahu pemerintah sekarang dan yang nanti ini akan melanjutkan memang sedang butuh dana besar. Kan gitu kita menghubungkan. Ya, tapi untuk fairnya semua pemerintah butuh dana besar. Banget. Sebenarnya Indonesia apalagi. Ya, kalau Aku diem aja. Ini artinya kalian lagi julid kan? Oke, silakan. Kalau Tatar, lu aja jadi dia. materi aja, lu jadi materi Tolong aja. dibantu gongnya gitu maksudnya. Enggak. Punchline-nya, Iya, punchline-nya punchline-nya. dulu, Teh. Kita coba lempar umpan doang. Nih, Baik. Teh, ini kasih Aduh. no gitu, intro. Nanti lu dononya yang punchline Ya, gitu gue ya. nggak begitu pintar untuk itu memang. Enggak. Bisanya julid doang. Ya, iya, tapi ada KPR subsidi. Kalau menurut lu lebih efektif mana? Atau mungkin ya karena Tapera masih belum jelas, lu nggak bisa membandingkan antara KPR subsidi dan Tapera. KPR subsidi itu tetap butuh bayar cicilan. Ya. Nah, kita kan ngomongin orang yang nggak mampu ya. Ya. Kalau orang yang nggak mampu untuk KPR subsidi juga dia nggak Nggak masuk mampu tim. juga. Jadi gue sebenarnya juga ada pertanyaan, apakah si Tapera ini jadi benar-benar untuk kan orang Indonesia itu kan luas sekali ya. Kita nggak ngomong Indonesia itu cuma di Jakarta Iya, aja. iya. Ada orang ASN di pelosok mana yang bangun rumah ya nggak 100 juta kayak di Iya. provinsi lain gitu. Apakah mungkin Tapera ini jadi bermanfaat buat dia gitu kan? Tapi paling nggak itu dijelaskan dong. Nah, gitu nah kalau emang kayak gitu bermanfaat buat dia, kalau gitu boleh nggak orang lain aja yang iuran gitu? Karena tetap aja buat isunya buat gue adalah orang yang iuran itu harus bisa merasakan manfaat dari iurannya dia. Iya. Bahwa kemudian ini mau membantu si Fulan yang ada di pelosok provinsi mana dan dia adalah ASN yang nggak mungkin bisa lolos screening bank, ikut KPR subsidi juga nggak masuk, semua program-program tadi nggak masuk, dia cuma bisanya lewat Tapera, ya good for him gitu kan? Tapi tetap aja. Terus iurannya kenapa kita yang harus ikutan? Atau kalau bisa iurannya dalam 5 tahun boleh dicairin. Secara investment management itu ngajak berantem sih. Terbayang. Tapi kan Ori juga cuma 3 tahun. Iya. kalau mau bisa Kenapa aja. jadi ngomongin Ori? Iya. Tapi enggak, itu kan pemikiran-pemikiran kita sebagai awam, tapi sedikit-sedikit lah mengerti mau dikemanain kan hal semacam ini. This is Itu public aja. policy issue. Makanya gue bilang pas diajak sama Bayu, gue cuma bisa ngomongin dari personal finance issue ya, Iya, karena ilmu gue mentok di situ. Nggak apa-apa. Karena kalau kita ngomongin public policy kan it's so large, Iya. ngomongnya harus helicopter views. Ya kita paham lah ini berarti kan ada isu-isu serius yang nggak nyampe nih Iya, otak gue iya. untuk bahas ke situ. Tapi kita sebagai fairness sebagai orang yang orang yang terkena kena dampak dari ya. kebijakan publik ini, kemudian kita merespon. Nah, mungkin sambil kita ngobrol dan lo pada dengerin dan banyak nanya juga, ini jadi menambah wawasan, makin ngerti lah sebenarnya di mana sambil kemudian menunggu perkembangannya. Kita berharap sih ada perkembangan yang baik ya. Gue sempat mikir gini Penjelasan. sih, Teh, bahwa apa gue yang ya kita lah ya, gue dan mungkin beberapa orang itu memang terlalu sederhana aja mikirnya gitu, bahwa kalau gue naruh duit sekian persen, bahwa nanti gue akan merasakan, dan ya tadi seperti kata lu ya harusnya yang melakukan itu harus mendapatkan manfaatnya gitu. Tapi apakah memang gue yang nggak paham? Karena yang gue paham adalah dunia finance itu dunia yang sangat ribet. Ya kan, kalau lu bisa pegang duit triliunan dalam 1-2 hari, kalau gue yang pegang mungkin gak ada ngaruh-ngaruhnya deh. Tapi orang finance kalau megang itu hanya dalam seminggu 2 minggu, itu bisa jadi sesuatu yang sangat berbeda gitu ya, orang yang paham gitu ya. Nah mungkin apakah ini sebenarnya adalah kesederhanaan pikir gue yang membuat gue tidak memahami bahwa kalau iuran Tapera ini bisa bermanfaat. Gitu gak sih? Apa karena gue gak paham aja? On the public policy issues, yes, pasti akan ada manfaatnya. Tapi on personal issues, gue mempertanyakan ini untuk OB kantor gue yang nggak qualified untuk ikut Tapera, tapi ikut dipotong, nggak fair buat dia. Dan dia juga belum tentu dapat nanti ya. Buat orang kayak gitu mungkin potong berapa sih udahlah, nanti ketemu umur 58 buat jajan gitu, nggak ngaruh lah. Tapi ada banyak banget orang di luar sana yang penghasilannya terbatas juga, dia akan punya nggak bisa mengakses dana Taperanya, tapi untuk beli rumahnya pun tidak. Nah menurut gue
we need to stand up for these people. Kita Iya. harus Siapa bersuara tahu untuk potongan orang-orang itu lebih seperti berguna ini. sekarang kan bagi Iya, mereka. karena orang-orang seperti ini yang akhirnya kejepit di tengah-tengah, punya duit untuk beli rumah sendiri nggak bisa, dipotong dana tapera, nanti waktu di umur 58 dia tetap nggak punya rumah loh, Tim. Jadi mungkin Yang nggak, kayak gini yang nggak fair buat orang ini. jangan penundaan tapera ini juga harusnya bukan penundaan ya, tapi coba dipikirin lagi deh, gitu. Boleh nggak dipikirin lagi gitu? Skema lainnya apa Ya itu sih dia. gitu? Karena Iya. masalahnya ada kan, masalahnya ada dan existing nih sampai mau ditunda berapa lama pun masalah itu akan tetap ada dan berarti apa? Tidak ada solusi atas itu kalau kita hanya menunda Dan tapera kita semua tanpa tahu melirik. solusi masalah perumahan di Indonesia itu bukan coding for moms. Performance ya. Iya. Gue sampai sekarang masih nggak paham itu sebenarnya pembagian bahasanya, Memang nggak strukturnya perlu. itu apa itu gue Ya itu makanya itu hebatnya si pejabat publik yang diceritain Wina tadi. Pusing banget. Gue sambung lagi nih ya dari Oh, ada lagi, ada lagi. Oh, kirain Oh. udah mau gong penutup belum ya? Ada. Ini bentar Kan lagi. Ya dulu. sayang udah keburu gua Banyak closing sebenarnya. punchline. WNDRBL lah ya. Wonderball. Wonderball nih kayak nanya buat dua speaker karena tadinya akan ada Ferdi juga. Saya mencoba realistis secara hitung-hitungan, tapera kalau diambil dari tahun ini sampai 30 tahun lagi cuma bisa buat DP rumah. Itu udah kita bahas. Itu juga kalau inflasinya nggak tiba-tiba meroket. Dia agak pribadi nih. Perasaan orang-orangnya Bu SMI di Kementerian julid. Keuangan banyak alumni STAN. Tapi kok hitung-hitungannya gitu aja nggak bisa. WK. WK. Gak gitu bacanya. Ya udahlah. Artinya tapera niat murninya bukan buat rakyat punya rumah. No offense buat Jadi dia kalau baca tamu WhatsApp kita. itu Oh, WK, gitu. WK gitu. Terus sibuk julitin dia malahan dia nggak julitin ini. Gue Ya pakai ampun. gua pakai WK itu supaya sama sama stand up comedian. Oh, tau iya, nggak? iya. Aduh. Lagian WK-nya cuma 2, bukan WK. WK. Ya Ini dia yang WK. salah. Fokus dong, berarti. fokus. Kita ngebahas yang mana? Oh iya. Ya, sampai mana tadi ya? Wonderball yang salah, WK-nya kurang. Iya. Wek gitu. Wek. Ya, kalau itu WK ya. Aduh, no offense katanya gitu. Gue gak Berarti- nyangka akan hadir di sebuah interview bersama Bayu Suryano dan Timothy Marbun Iya. dan ngebahas WK. Selama 1 menit penuh. Aduh. Tuh, jadi intinya apa tadi? Ya itu, Iya. sebenarnya sih sama Dia merasa ya. itu cuma buat DP. Iya, tadi udah kita bahas. Dan itu nggak tuh. masuk akal juga. Mungkin untuk DP pun itu harus nunggu 30 tahun gitu. Masa lu baru DP rumah Iya. 30 tahun? Sama lah. Kalau lo punya perasaan seperti itu, pertanyaan kayak gitu, kita sejenis. Tapi ngumpulin DP itu sesuatu yang krusial banget terjadi di proses membeli rumah kalau menurut gue. Karena tadi pertama orang yang berhasil mengumpulkan DP kemungkinan udah punya keuangan yang lebih sehat karena dia punya kebiasaan menyisihkan. Karena Iya, DP itu iya. kan angkanya nggak kecil ya. DP itu Iya. kan ngumpulinnya bisa 20 juta, 30 juta, 100 juta. Berarti kan dia punya proses bertahun-tahun ngumpulin dulu. Nah, ini udah masuk nih. Nah. Trainernya udah masuk nih. Mulai Jadi dari- kalau buat lo semua yang belum punya rumah, dengerin nih Wina Kumpulin mau DP-nya bilang. dulu. Kumpulin DP dulu. DP-nya dulu. Jadi pada Jadi saat punya nih, gua kondisi pengen punya keuangan rumah. kita sehat, Kumpulin DP. harus bisa menyisihkan dulu. Bentuknya nabung biasa aja dulu. Berapa persen? Nabung. Antara 10 sampai 30%. Tapi kan hidup kita nggak cuma buat beli rumah kan. Iya, iya. Jadi ya mungkin 10% gitu kumpulin dulu. Nanti itu kelihatan akan terbentuk saldo dan di situ perasaan tuh beda pada saat saldo udah terbentuk nih. Iya. Mungkin targetnya 100 tapi baru terkumpul 20, suasana hati lu tuh akan beda dan oke, gue mau nabung lebih banyak gitu. Iya, Nah, iya. ada proses di personal finance tuh ada proses kayak gitu Itu yang gue bilang. yang nggak finansial gitu psikologis kan. ya. karakter supaya gue harus menyisihkan uang Ngumpulin dulu. untuk ini pasti lo. Oh yang lo tadi apa? ngomong itu maksudnya ini. Iya, iya Gue nggak kan. ngerti-ngerti karena Ah, cuma lo ngomong. gimana sih? Bercanda baik, gue ngerti baik. Tujuan lo apa ya kan? Gua Gitu ngerti. kan? Iya ya, gitu. Pokoknya terkumpul omongan orang tua. Nanti begitu dia udah mau KPR, dia udah punya dananya, misalnya 20% dari harga rumahnya, itu dia bayarin, terus dia akan KPR 80% dari nilai rumahnya. Uang yang biasanya dia kumpulin buat nabung tadi, sekarang pindah untuk bayar cicilan. Dan dia udah terbiasa untuk Under itu. normal circumstances tuh begitu. Dalam kondisi normal tuh begitu. Ya, Dalam jadi- kondisi orang yang berkemampuan, kondisi keuangannya sehat, penghasilannya rutin, begitu. Tapi banyak banget orang yang enggak begitu. Banyak Termasuk banget. yang freelance. Yang freelance tuh susah buat ngumpulin rutin kan. Dan Ya. nggak semua freelancer itu proyeknya gede-gede. Naik Betul. turun Nah, kalian soalnya tahu nggak pendapatannya. freelance juga kan dipotong tapera. Kita berarti tim. Gitu. Freelance juga akan dipotong tapera. Mau berapa persen orang freelancer nggak bisa menentukan dia penghasilannya berapa setiap bulan. Iya. Freelancer itu untuk dia bisa ikut KPR udah susah banget. Karena bank kan butuh jaminan kamu punya penghasilan rutin apa Iya, enggak. iya, iya. Terus nanti dia iuran tapera padahal ternyata dia nggak masuk dalam kaum yang akan menerima programnya. Jadi dia Balik nggak lagi tuh si status Iya. bahwa
untuk KPR nggak dapet, tapera nggak juga dapet, terima. Iya. ya udah gue nggak punya rumah terus nih Dia sampai jaga umur hubungan. 58. Jaga hubungan baik sama orang tua. Ada aja. satu bercandaan yang menurut gue paling tega adalah nggak apa-apa Mbak Wina, nanti umur 58 dananya bisa dipakai untuk beli rumah yang 2 kali 1. Kayak gitu. Nggak gitu. Nah, Terus iya, gue yang, iya. oh gitu ya. Terus ada yang nyaut lagi. Nih obrolan media sosialnya emang bener-bener ya. Karena dia nggak pakai filter ya. Dia bilang, enggak lagi, untuk beli rumah 2 kali 1 juga nggak cukup, cuma buat iuran admin. Astaga. Gue yang, Emang belum digratisin Jakarta ya? oh Jakarta sih iya sih, tapi kan Tapi kan kita Tapi kan maunya yang di bukit-bukit jadi, gitu. Jadi isunya tuh makin-makin gitu ya. Orang tuh sangat sensitif ketika ini tuh duit gue gitu. Gue sih mikirin itu deh. Si golongan yang di tengah kededet, mau KPR nggak bisa, mau KPR nggak bisa, dia tetap nggak bisa dapat rumah. What is the fairness untuk orang-orang yang iuran nggak bisa dapat program, di luar itu juga dia susah, dia tetap nggak punya rumah. Yang kayak Apakah- gini yang menurut gue harus dilindungi. Iya. Apakah Anda termasuk dalam kategori tersebut? Silahkan Iya. komentar di bawah. Bagaimana Oke. pendapat Anda dan target Anda untuk mendapatkan rumah? Berapa DP yang Anda butuhkan? Cerita aja, walaupun kita nggak setia solusinya ya. Tapi ya bolehlah Gue nggak cerita. nyangka lo akan kayak gini Tim. Zaman dulu di TV nasional lo nggak kayak gini Tim. Udah kayak gini udah gue. Kalau off camera ya. Ya, Oke. Hanya cerita aja ya, iya, bukan Cerita main aja. berarti. Tapi boleh dong Aduh. curhat-curhat. Jadi kita punya bahan nanti untuk disampaikan. Ini Politik 442 udah tahu belum? Ditonton oleh 5 presiden, 36 menteri dari seluruh dunia. Kita juga nggak tahu sih data itu Ya. dari mana. Tapi apakah mereka semuanya sudah pernah ikut coding, Mam? Coding Mam. Lu ikut coding Mam nggak? Gue akan daftar Iya, ke iya. coding Itu Mam. dong. Thank you sudah menyaksikan Politik Yang udah 442. nanya juga terima kasih ya. Coach Wina, trainer Wina. Coach Wina. Terima kasih banyak wawasannya untuk mengerti mengenai My pleasure. mendapatkan rumah itu ternyata. Mm-mm. Masya Allah, 2 kali 1 aja nggak dapet nih. Iuran admin. Iuran minyak aja nggak dapet. Nanti aja pikirin, tutup aja dulu itu urusan Oh, iya. belakangan kita ya. Iya. Siap. Siap. Mau curhat lagi di sini. Terima kasih banyak Coach Wina, terima kasih banyak. Terima kasih, guys. Atas Thank waktunya you. di Politik 442. Kita jumpa lagi lain kesempatan. Jangan lupa like, comment, subscribe Dan julid. dan Julid. Saya Tito Kalau ada yang Marbun. kurang jelas, saya Bayu Sutiono, Win. Saya Ligwin Hananto. Yeay. Sampai jumpa.